untuk mengkhususkan puasa tersebut bagi dirinya subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian konsekuensi daripada monopoli Allah subhanahu wa ta'ala terhadap puasa tersebut, ini adalah bahwa ketika seorang melakukan satu kezaliman, sudah pernah dengar hadis tentang orang yang bangkrut, sudah orang datang dengan membawa pahala puasa, sholat, zakat, akan tapi dia mencaci orang ini, memukul orang ini, kemudian menuduh orang ini, menumpahkan darah orang ini dan sebagainya, maka pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dizalimi nanti akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Sudah saya sampaikan kemarin kalau nggak salah, akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Orang ini akan diberikan kebaikannya, orang ini akan diberikan kebaikannya. Kalau habis kebaikan-kebaikannya, maka orang-orang yang dizalimi tadi akan diambil dari keburukan-keburukannya, dari dosa-dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi. Ini berlaku bagi semua amal-amalan. Jadi amal-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ketika dia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan berbuah pahala, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, kecuali puasa. Sebagian para ulama menyatakan bahwa kecuali puasa, karena itu merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibagi-bagikan kepada hambanya. Jadi hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melaksanakan puasa, maka pahala itu nanti akan tetap. Pahala itu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu akan tetap. Kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya dan pahala puasanya. Kalau tidak, maka dia tetap mendapatkan pahalanya ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ini merupakan diantara keutamaan puasa. Jadi ini merupakan istinbat hukum dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajaz bihi. Illa asyam fa innahu li, kecuali puasa, karena sungguh puasa itu milik saya, hak aku. Jadi bukan hak siapapun. Ini wa ana ajaz bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan. Ini merupakan diantara keutamaan puasa. Wasyamu junnatun fa idza kana shamu yaumi ahadikum fala yarfuth. Puasa itu merupakan junnah, merupakan perisai. Maka apabila pada hari seseorang berpuasa, maka hendaknya dia jangan berkata-kata kotor. Jangan berkata-kata kotor. Apapun perkataan yang kotor, maka janganlah diucapkan. Jadi ini merupakan suatu hal yang mengharuskan kita untuk bersabar. Karena kita sabar itu dalam berbagai hal. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalankan meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menanggung atau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan berpuasa tersebut, dan juga kita menahan hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, hal-hal yang tidak terpuji. Kita bersabar untuk menahan diri, ucapan kita, tindak tanduk kita, tangan kita, langkah kita, dan sebagainya, kita berusaha untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ini bersabar dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditakdirkan untuk dalam kondisi yang lemah, kemudian dalam kondisi panas, terik matahari yang panas dan sebagainya, ketika kita menjalankan puasa, maka kita juga harus bersabar. Ini jadi puasa itu mengandung semua unsur kesabaran, semua unsur kesabaran. Ini semua terkandung di dalam puasa tersebut. Oleh karenanya bukan suatu hal yang berlebihan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa tersebut bagi dirinya. Taib.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak, ya, membuat kegaduhan, ya, membuat kegaduhan. Jadi kalau kita berbicara suara keras dan sebagainya ketika kita sedang berpuasa, ketika kita berada pada bulan Ramadan, ini terlarang. Akan tapi suatu hal yang aneh, satu hal yang aneh ketika kaum muslimin justru mereka yang ingin memeriahkan bulan Ramadan itu dengan suara-suara keras, ya, melebihi daripada suaranya ucapan mulut. Dengan suara apa itu? Petasan, ya, dengan bom yang dibuat apa namanya, meriam-meriam itu, yang mengagetkan banyak orang, ya. Ini mengganggu. Banyak hal madarat yang timbul daripada hal tersebut selain daripada tabdzir, ya, menghambur-hamburkan harta, ya. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang tabdzir, ya, menghambur-hamburkan harta yang terlarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu mengganggu orang yang mau lewat jalan, takut karena ada orang yang hendak apa namanya, membunyikan petasan. Ya, dia berhenti jauh. Saya pun juga demikian. Jadi jauh ketika ada anak-anak yang nyumet itu mercon, saya jauh dan apa, tutup telinga. Karena kaget, walaupun sudah tahu ini ada orang yang nyemot mercon, tapi bukan berarti kita kemudian tidak kaget, ya. Saya sering kali kaget, walaupun saya tahu itu bahwa anak itu akan apa namanya, menyalakan mercon, ini itu. Ini mengganggu sesuatu yang mengganggu ketenangan seorang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semestinya kaum muslimin adalah yang paling jauh dari melakukan hal-hal yang demikian ini. Kalau dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak mengetahui tentang aturan norma di dalam agama ini, maka sesuatu yang wajar, ya. Akan tapi justru kebalik, mereka yang mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin yang senang, ya, ya, dengan menghambur-hamburkan harta tersebut, ya. Ini suatu hal yang keliru, ya. Jadi kalau kita dilarang untuk berteriak-teriak dengan suara kita, maka yang lebih daripada min babil aula, lebih daripada itu, ya. Di antara hikmahnya adalah supaya kita tidak mengganggu ketenangan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena ketika kita berpuasa, ketika kita berada pada bulan Ramadan, maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak berbagai macam ibadah, ya, qiraatul Quran, ya, kemudian juga apa namanya, berpuasa, ya, sedekah, infak, nah, dan sebagainya. Termasuk diantara juga bermajlis, ya, ta'lim itu juga tidak terhalang bagi kita untuk melakukannya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa in sabbahu ahadun, apabila seseorang mencelanya atau menantangnya, fal yaqul inni shaimun. Fal yaqul inni shaimun. Di antara hikmah dari seseorang mengatakan inni shaim, ya, ketika dicela oleh seseorang, ini merupakan perkara yang disunahkan untuk kita ucapkan. Kemudian juga menunjukkan kepada izzah, kemuliaan, ya, menunjukkan kepada kewibawaan kita, ya, di hadapan orang yang mengganggu, ya, di saat kita sedang berpuasa. Seolah-olah kita mengatakan kepadanya, sekiranya saya tidak berpuasa maka akan aku layani, ya, apa namanya, tantanganmu. Seolah-olah kita mengatakan seperti itu. Akan tapi saya sedang melaksanakan puasa, ya, saya sedang melaksanakan puasa, ya. Ini seolah-olah kita mengatakan seperti ini. Maka kita menampakkan izzah kita, menampakkan kemuliaan kita, menampakkan kewibawaan kita di hadapan orang-orang yang mengganggu di saat kita sedang berpuasa. Dan ini juga
menahan diri, ya, berusaha kita menahan diri dari melayani orang-orang yang mengganggu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad ya ada di tangannya, sungguh ya bau ya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari baunya minyak kasturi. Ini tentunya bukan secara zahirnya ya, bukan secara zahirnya sehingga kita saling meniupkan bau mulut kita kepada sahabat kita ya. Allah aja suka kok dengan bau mulut saya. Kemudian kita tiup-tiupkan kepada orang lain, itu kan salah seperti itu ya. Artinya kedudukannya, derajatnya, ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar ya daripada minyak kasturi. Kan begitu. Itu maksudnya demikian. Ya, bukan berarti benar-benar baunya harum ya. Ini fata morgana aja kalau antum merasakan ini kok baunya nggak sedap. Ini hakikatnya Allah kan lebih mengetahui. Kayak seperti itu ya. Nah, ini kalau bau ya bau kan gitu kan. Kalau bau ya bau. Ini akan tapi derajatnya, nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Nah. Baik. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, ya, kebahagiaan ketika dia berbuka. Ya, kebahagiaan ketika dia berbuka itu disebabkan karena dia pertama dia sudah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia telah menyempurnakan ibadah dari awal sampai akhir. Dari sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia telah tuntaskan, selesaikan. Maka ketika dia berbuka maka dia berbahagia. Kemudian berbahagia selain daripada dia berbahagia karena dia bisa kembali menikmati makan dan minum yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Dan juga berbahagia dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka, maka dia berbahagia. Tidak hanya ketika dia berbuka kemudian dia makan dan minum, dia berbahagia. Ini salah satu di antara faktor yang menyebabkan dia berbahagia. Ya, akan tapi lebih daripada itu, ketika dia mampu untuk menjalankan ibadah, menyempurnakan ibadahnya, ya, menyelesaikan ibadahnya tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan dan sebagainya, maka dia berbahagia pada saat dia mengakhiri puasanya pada hari itu. Dan berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang yang berpuasa. Dan demikian. Dan bahagia yang dia rasakan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala yang berlipat ganda dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kelak nanti di akhirat. Baik. Ini sebetulnya belum sampai kepada bab selanjutnya, barangkali ada pertanyaan silakan. Ya, semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau memang ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum masuk ke bab berikutnya. Ya, silakan. Mas Aris, ini Bapak dulu, Mas. Bapak dulu, Pak. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitan studi kasus Ustaz dalam kaitan orang sakit. Pertama, masalah sakit orang dikatakan sakit seperti misalnya stroke ringan. Itu saya sering dalam hati menasihati, saya suruh kalau dia istilah stroke, katakan saya membayar fidyah sama mengganti puasa yang ditinggalkan, itu betul tidak, Sa? Pertama itu. Terus kedua, orang yang nifas yang sedang melahirkan itu dia diwajibkan membayar fidyah dan juga mengganti puasanya, apa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan membayar fidyah, nah ada memang beberapa pendapat di kalangan para ulama ya yang mewajibkan seorang untuk membayar fidyah, akan tapi yang zahir, yang nampak bagi saya bahwa orang yang memungkinkan baginya untuk
mengganti ya di hari-hari yang lainnya, maka cukup baginya untuk mengqadha saja. Ya, mengqadha saja. Adapun terkait dengan termasuk diantaranya orang yang nifas. Orang yang nifas kan pada saat itu saja dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, bahkan haram baginya untuk berpuasa. Akan tapi hari-hari yang selanjutnya maka memungkinkan baginya untuk apa namanya untuk mengqadha. Jadi sehingga orang yang membayar fidyah itu adalah orang yang tidak mampu, ya, yang tidak mampu karena penyakit yang penyakit yang berkelanjutan atau karena kibar, karena usia yang lanjut, ya, sehingga ketika usia yang lanjut ini tidak masuk akal ketika sekarang dia tidak berpuasa karena usianya sudah senja, sudah lanjut, kemudian bulan berikutnya kemungkinan dia mampu, ya, karena semakin hari semakin bertambah usia dia. Ketika semakin bertambah usia dia semakin lemah, kan begitu. Ya, maka semakin lemah, semakin hari. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan kita ini berfase-fase. Ya, fase dari fase kita kecil, ya, dalam kondisi lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita orang yang syaibah. Jadi berrambut beruban, ya. Ya, tua dan beruban. Kemudian kita semakin kita kembali lagi kepada kelemahan-kelemahan, semakin lemah seperti itu. Jadi orang yang membayar fidyah itu ketika dia tidak mampu untuk menggantikannya, ya, tidak bisa mampu untuk menggantikannya karena dia sakit yang terus-menerus, yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau dia itu berusia lanjut karena tidak mampu, karena dia berusia lanjut. Kemudian ada sebagian para ulama yang mengatakan, ya, untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui, ya, orang yang hamil serta orang yang menyusui, maka ya pada saat yang seperti itu kemungkinan baginya untuk juga membayar fidyahnya, yaitu ketika dia mengkhawatirkan janinnya, Tapi kalau dia cuma mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia berkewajiban untuk mengqadha saja. Tapi ketika dia mengkhawatirkan janin, dia berbuka karena khawatir terhadap janinnya, bukan karena khawatir atas dirinya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Atau dia mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan janinnya, maka dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau dia menunda mengqadhanya sampai Ramadan selanjutnya, itu juga mengqadha dan juga membayar fidyah. Tapi yang zahir bagi saya, Allah Subhanahu wa taala alam bishawab, bahwa dia cukup membayar atau mengqadha saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala alam. Nah. Enggak. Nah, kalau dia mampu untuk melakukannya. Maaf Pak, tadi jenengan kok orang stroke kok nggak puasa, kenapa? Nah, kalau dia stroke bisa puasa, berarti kan harus puasa, Pak. Nah, kecuali kalau dia stroke-nya itu nggak sembuh-sembuh, lah itu baru masalah. Nah, itu kan nggak mungkin mengganti, Ustaz. Iya. Ya ini ya kalau dia mampu atau tidak. Artinya yang konteks dari pembicaraan kita ketika dia tidak mampu, ya, atau ketika dia berat. Ya, ketika dia berat untuk berpuasa. Ya. Tapi bisa sembuh karena agak lama itu sakitnya itu. Dan dia kan tanya saya. Iya. Sebetulnya itu harus diet cukup apa harus dengan mengganti? Iya, kalau dia ini mungkin terkait dengan penyakit, mungkin Dokter Muin lebih paham tentang stroke, itu apakah memungkinkan baginya untuk berpuasa atau tidak. Ya, ketika dia sangat berat baginya, intinya seperti itu. Ketika dia sangat berat untuk menjalankan puasa, walaupun ketika dia paksakan itu bisa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya dia itu penyakitnya terus, stroke-nya nggak kunjung juga sembuh, itu dia tinggalkan puasa tersebut, ya. Kalau tidak mampu maka dia bayar fidyah. Nah, ini terkait dengan mampu atau tidaknya, begitu intinya, seperti itu. Nah,
Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, apabila ada seseorang di masa mudanya tidak pernah berpuasa atau jauh dari agama, kan nggak pernah berpuasa atau puasa bolong-bolong dan tak pernah membayarnya gitu. Tapi di waktu udah tua dia mendapatkan hidayah berpuasa secara istiqomah. Apakah di waktu muda dia tidak pernah berpuasa itu wajib, tetap wajib membayarnya di qada atau gimana? Atau enggak wajib atau gimana? Ya. Sebagian besar para ulama menyatakan orang yang meninggalkan puasa secara sengaja dia wajib untuk mengqadanya. Sebagian yang lainnya mengatakan tidak wajib. Ya. Tidak wajib untuk mengqada ya ketika dia meninggalkannya secara sengaja. Ya. Karena ini merupakan di antara ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ketika sudah keluar dari waktunya dibatasin waktunya. Ketika sudah keluar dari waktunya ya dengan sengaja maka dia telah melakukan suatu dosa ya ketika dia melakukannya di luar waktu tersebut maka tidak sah baginya. Ya, melakukan suatu ibadah di luar waktu itu bagi orang yang beruzur. Seperti seorang yang melaksanakan sholat yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat karena suatu uzur, karena dia lupa, ya karena terlalu sibuknya kemudian dia lupa sehingga dia tidak melaksanakan sholat, tertinggal melaksanakan sholat, ataupun dia tertidur, ya tertidur dari melaksanakan sholat, maka dia melaksanakan sholat ketika dia lupa. Pada saat itu dia melaksanakan sholatnya tidak pada waktunya. Ini bagi orang yang beruzur, dan itu ya berlaku bagi ibadah-ibadah yang telah ditentukan dan dibatasin waktunya. Jadi Rasulullah SAW ya mengatakan terkait dengan sholat tadi, man nama anis salat min an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Jadi barang siapa orang yang tertidur atau lupa melaksanakan salat maka hendaknya dia melaksanakan salat ya ketika dia ya, ingat. Dan termasuk diantaranya adalah orang yang yang berpuasa ketika dia lupa kalau hari ini adalah hari Ramadan, ya hari Ramadan, awal bulan Ramadan, ya sehingga kemudian dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka dia laksanakan pada hari yang lain. Ya, dia terhalang dari melaksanakan puasa karena satu uzur, ya karena sakit dan karena perjalanan dan sebagainya yang sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, maka dia gantikan di hari-hari yang lain walaupun itu merupakan waktu di luar yang telah Allah SWT tentukan. Ya, yang Allah SWT tentukan ya pada bulan Ramadan dan dari pagi sampai ya terbenamnya matahari. Di luar daripada bulan Ramadan maka bukan dianggap sebagai puasa bulan Ramadan. Jadi ketika seorang itu meninggalkan secara sengaja, ya sebagaimana itu juga merupakan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, maka tidak berkewajiban baginya untuk mengqadanya. Ya, ketika dia bertobat ya bertobat saja. Dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban baginya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wallahu subhanahu wa taala alam. Nah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanyakan apakah dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan itu bisa menghalangi kebarokan dari bulan Ramadan yang akan dilalui di bulan ini? Makasih. Nah, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang itu berpengaruh kepada keberkahan seseorang, keberkahan hidup seseorang. Ya, kalau dia tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus dia membekas pada dirinya dan akan memberikan pengaruh kepada jiwanya. Oleh karenanya sebagian salaf itu ya kalau salah Fudail bin Iyad, ya beliau ya mengatakan inni la asillaha fajidu atharahu fi ahli wa mali. Nah,
sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan aku dapati pengaruhnya itu ada pada harta dan ada pada keluargaku. Ya, ada pada harta dan pada keluargaku. Sehingga ya kalau kita dapatin bahwa harta kita ini kebaikannya kurang, kemudian keluarganya juga kurang nurut, ya, kurang bisa diatur, kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang melaksanakan kebaikan-kebaikan ibadah dan dinasihatin juga kurang menerima, maka kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan itu merupakan pengaruh daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika dia dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, maka itu semuanya akan ya dihapus Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dihapus Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus ya dosa-dosa kecil. Dosa kecil ketika seorang itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara dosa-dosa kecil itu ya ada yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan beberapa amalan. Beberapa amalan. Di antaranya adalah puasa bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtamatil kaba'ir. Ya. Jumat satu kemudian Jumat yang lainnya, ya, Ramadan satu kepada Ramadan yang lainnya, itu akan merupakan kafarah, penghapus bagi dosa-dosa, ya, apabila dihindari dosa-dosa besar, ya, dihindari dosa-dosa besar. Ya, ketika seorang itu melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu langkah itu mengangkat derajatnya, ya, langkah yang lainnya itu akan mengukurkan dosanya. Ketika seorang berwudu juga demikian dan sebagainya. Itu banyak sekali amalan-amalan yang dengannya seorang itu berguguran dosa-dosanya. Itu dosa-dosa yang kecil. Akan tapi dosa-dosa yang besar, maka seseorang perlu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobatnya itu tobat yang yang nasuha, yang benar, ya, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan tidak akan memberikan pengaruh kepada kurangnya keberkahan ketika dia menjalani ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Demikian. Nah, sebentar Mas ya. Sebentar, ini ada yang dari Ibu saya. Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh mencicipi makanan saat berpuasa? Ya. Mencicipi makanan termasuk perkara yang dimakruhkan ketika tidak ada kebutuhan. Ketika tidak ada kebutuhan, maka merupakan perkara yang dimakruhkan. Akan tapi ketika ada kebutuhan, seperti halnya ibu-ibu yang masak khawatir nanti terlalu asin atau terlalu manis, atau mungkin belum dikasih bumbu sama sekali, ya, ditawar dan sebagainya, maka yang demikian ini diperbolehkan baginya. Akan tapi jangan ditelan, ya, dilepeh lagi. Ya, dilepeh lagi karena dia sedang berpuasa. Kecuali kalau dia lupa, dia telan, bahkan dia ambil satu mangkok habis. Nah, ini maka tidak mengapa. Ya. Baik. Mana siya fa akala wa syariba huwa shaimun. Nam, falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa inna ma at'amahu rabbuhu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, ya, kemudian dia makan dan minum, ya, sementara dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya, tidak batal, ya, tidak batal. Sekalipun sudah tanduk, ya, tanduk itu nambah, ya, beberapa piring, tapi dia lupa, kan gitu. Ya, lupa kan bukan kesengajaan, ya, karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan makan dia, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan minum baginya. Tapi kalau ya sengaja ya nggak boleh, walaupun sedikit. Nah, sedikit menambahkan, nah itu kalau lupa ada temannya yang tahu, itu dibiarkan yang dulu apa segera diingatkan? Iya, menjadi kewajiban orang yang melihatnya, maka dia ingatkan, ya, menjadi kewajibannya untuk diingatkan. Kalau tidak mengingatkan maka dia berdosa, ya, dia ingatkan, ya, karena dia tahu bahwa dia melakukan suatu pelanggaran, ya, walaupun tanpa sengaja, ya, ya, seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Kalau dia tidak
melakukannya tanpa sengaja, kan dia tidak berdosa. Akan tapi orang yang melihatnya tidak boleh dia meninggalkannya. Ya, misalnya ada HP antum, kemudian ada orang yang ngambil, tahu itu HP antum, orangnya menyangka itu HP dia, antum orang itu membiarkan saja, ya kan salah yang semacam itu. Maka hendaknya orang yang mengambil tersebut tanpa sengaja karena dia menyangka bahwa itu adalah HP dia, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mencuri atau menggosok atau lain sebagainya. Ya, akan tapi orang yang melihat, orang yang tahu, ya, dia wajib untuk mengingatkan, Mas, ini bukan HP antum, ini HP-nya Pak Dokter, ya kan gitu. Ya, dia berwajib untuk mengingatkan. Gitu. Allah Taala alam shawab. Nah. Mau tanya Ustadz, okay. Apakah melangkah ke masjid sama bersepeda motor itu pahalanya sama? Ataukah ada hadis yang khusus ternyata Ustadz tentang melangkah itu apakah sama? Sekarang kan pakai sepeda motor. Iya. Ya. Pertanyaan antum juga membingungkan saya. Tentunya berbeda ya. Berbeda. Orang yang melangkah jalan kaki ke masjid, ya, dengan orang yang orang yang naik sepeda motor itu berbeda. Ya, sebagaimana saya sampaikan, semakin dia banyak beban yang dia dia tanggung, maka dia semakin besar pahala dia. Akan tapi jangan dibuat-buat. Antum rumahnya mana? Antum datang ke majlis ini dengan berjalan kaki, sementara berapa kilo, 10 kilo, 5 kilo dan sebagainya, capek sampai sini sudah jam 12, habis waktunya. Nah, ini sudah seperti itu, antum nanti sampai rumah harus pijit-pijit, ya, kemudian berobat ke dokter, ini kan repot jadinya kan. Ini ya, maka kalau antum punya wasilah, punya sarana, antum gunakan. Dan itu sebagai syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika antum ditakdirkan tidak punya, maka antum bersabar dan itulah pahala bagi antum. Jadi gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu dengan adil dan dengan hikmah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya tidak boleh dia kemudian dia membuat-buat supaya dia supaya dia terasa berat seperti orang miskin. Ya, dia tinggalkan motornya, dia tinggalkan mobilnya dan sebagainya, jalan kaki saja. Ya, orang yang bukan berarti orang miskin nggak apa-apa. Kalau orang miskin naik mobil, ya itu sesuatu yang bagus. Tapi kan juga harus keluarkan duit dan sebagainya. Intinya bahwa ketika seorang itu semakin dan ini misalnya ini sekarang kita punya mirwah kipas angin. Nah, kipas angin ini, ya, Ustaz, kalau gitu nih kita hilangkan aja kipas anginnya supaya kita semakin panas, gitu. Oh enggak, itu malah tidak menimbulkan pahala, tidak menambah pahala kita. Ya, pahalanya ya sudah segitu-segitu aja, akan tapi justru kita semakin berat, kan gitu. Nah, tapi kalau kita ada, maka kita gunakan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika kita menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai tersendiri. Ya, ada nilai tersendiri. Tentunya seperti itu. Jadi kita gunakan ini, kalau kita membeli ini dengan tujuan untuk suatu hal yang mulia, ini membelinya saja sudah berpahala. Ya. Jadi dalam sebuah kaidah dikatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya bagus, maka wasilahnya, sarannya menjadi bagus juga. Jadi antum membelinya itu dapat pahala. Asalnya kan mubah. Antum membeli kipas angin mubah. Tapi kalau tujuannya adalah biar nyaman, ini para tulabul ilmi yang di majelis ilmi ini nyaman, terasa nyaman, ini berpahala, ya, berpahala. Antum supaya belajarnya juga enak, nggak capek dan sebagainya, antum beli motor, antum naik motor, ya, belinya itu sendiri berpahala, ya, kemudian antum perginya juga berpahala, ya.
pergi ke masjid berpahala. Akan tapi seberapa ya pahala yang antum dapatkan dengan gelindingan roda itu Allah alam sesab. Jangan tanyakan ana, nanti mungkin Allah Subhanahu wa taala perhitungannya. Apa setiap jeruji-jeruji itu diikuti Ustaz satu langkah, ya Allah alam sesab. Apakah seperti satu putaran itu ya dihitung satu langkah? Ini juga saya nggak paham tentang hal tersebut. Ya, jadi gitu ya. Jadi intinya bahwa dari sisi berat ya yang harus ditanggung oleh seseorang, maka semakin dia jauh ya semakin dia pahalanya semakin banyak. Ya, dekat itu merupakan karunia dari Allah. Jadi antum dekat dengan rumahnya Dr. Muin kemudian datang ke masjid ini, wah kalau gitu saya harus ke sana dulu aja, ke pojok, ya kemudian balik lagi ke sini. Ya nggak usah, antum kan dekat, itu keutamaan. Sudah, dekat itu berarti keutamaan. Dekat dengan masjid keutamaan. Ya, yang jauh jangan sampai jauhnya itu menghalangi untuk datang ke masjid. Nah, justru dia bersyukur dengan jauhnya itu. Orang yang dekat dia bersyukur karena dia dekat. Ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Jangan sampai ya kemudian mengeluh karena terlalu dekat. Aduh, terlalu dekat ini masjidnya, seperti halnya nggak melakukan apa-apa. Nggak usah seperti itu. Jadi melihat kepada masing-masing. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, gitu ya. Allah taala alam shawab. Nah, ada pertanyaan juga terkait tadi masa. Jika hari puasa sangat panas, terus berendam di kolam itu bagaimana, Ustaz? Ya, berendam di kolam. Ada dulu waktu masih kecil itu ya, saya masih ingat ya. Kalau keramas nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Kemudian kentut di dalam air nggak boleh, membatalkan. Nggak ada itu. Semuanya boleh-boleh aja. Antum keramas, antum mandi setiap hari, ya satu kalinya 5 kali, 10 kali nggak masalah. Kalau dibutuhkan, ya kalau dibutuhkan untuk hal tersebut nggak apa-apa. Hal yang mubah-mubah saja, tidak membatalkan insyaallah. Nah, terkait dengan penyakit, Ustaz. Kalau misalkan cegukan nggak sembuh-sembuh, tapi kalau dikasih minum sembuh, ini atau diare kalau dikasih obat cuman sekali udah sembuh, padahal tubuhnya masih seger, Ustaz. Nah, ini gimana? Apa termasuk penyakit yang harus membolehkannya membatalkan puasa atau bagaimana? Ya, tidak. Dia tidak terhalang untuk melaksanakan puasa. Dia tetap harus melaksanakan puasa seperti halnya orang yang batuk atau pilek tadi. Nggak ada dia kemudian boleh untuk membatalkan puasanya ya karena cekuan hilang dengan minum. Itu enggak seperti itu. Ini sesuatu yang tidak memberatkan begini. Ya, kalau antum cekukan kemudian sampai berdarah-darah, ya, kemudian hilang penyakit antum itu karena dengan minum 1 teguk, 2 teguk, silakan. Ya, sampai seperti itu atau tidak? Cekuan kemudian darah 1 liter darah keluar. Ya, kalau enggak ya enggak usah. Ya, itu sesuatu yang ringan. Ya, cekuan kan ringan. Ya. Dan hilang sendiri kok. Ya enggak ada. Betul enggak? Kalau cekuan itu hilang sendiri ya. Nanti lama-lama hilang ya. Iya. Hah? Nah, ya cekuan itu kan biasanya hilang sendiri kan? Iya. Hilang nanti insyaallah. Cekuan. Itu tidak terus-menerus. Nah, pertanyaan juga, Ustaz. Jadi puasa untuk Allah tadi itu apa? Puasa untuk tadi Allah itu. Puasa untuk Allah itu tadi. Puasa untuk Allah. Itu pahalanya rahasia Allah itu. Itu menunjukkan lebih banyak atau bisa juga lebih sedikit, Ustaz? Ya. Lebih utama. Jadi lebih utama. Jadi itu merupakan sesuatu yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan suatu keutamaan puasa. Ya. Sementara secara zahirnya itu lebih banyak. Secara zahirnya itu lebih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang melaksanakan puasa itu ya sedikit pahalanya, bahkan mungkin tidak mendapatkan pahala. Warubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Dia berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang merusak
puasanya, tetap ngobrol ngalor ngidul, menggibahin orang, ya, mencaci orang juga tetap berjalan, ya, kemudian berdusta tetap dia lakukan. Nah ini kan merusak pahala puasa dia, kan gitu. Bukan berarti kemudian mutlak bahwa apa namanya orang yang berpuasa itu ya lebih banyak pahalanya. Secara zahir seperti itu. Akan tapi masing-masing itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, orang yang melaksanakan sholat berjamaah laki-laki itu mendapatkan ya keutamanya melebihi daripada sholat sendirian 27 derajat kan lebih itu. Tapi apakah mutlak dia dapatkan sempurna seperti itu? Tidak. Ada orang yang benar-benar khusyuknya tinggi luar biasa, ada yang tidak khusyuk, ya istrinya masak sayur asem aja diinget-inget terus, asem gitu, di dalam sholatnya kan gitu, ya nggak konsentrasi, ya. Kemudian dan sebagainya, ya, digigit nyamuk itu sudah digaruk-garuk. Ini saya pernah melihat juga, ya, karena saya melaksanakan sholat itu kan orang matanya itu nggak mungkin dibatasin kayak gini ya, seperti kuda itu kan, ya, sehingga tetap itu kelihatan kanan kiri ini terawang gitu kan. Jadi anak ya santri itu kan dari awal sampai akhir itu nggak berhenti dia gerak, ada saja yang dilakukannya. Ketika dia berdiri gini mesti ada yang kerahnya, ada yang gini-gini, ada yang gini, pokoknya ada saja. Ini menghilangkan kekhusyukan saya. Jadi dia nggak khusyuk, saya juga hilang khusyuknya, jadi berpengaruh kepada orang, ya gitu. Karena ini kan mau saya gini kan yang susah, nggak disyariatkan gitu untuk nutupin, ya gitu kan. Ini seperti itu. Jadi wa innal abda, apa kata Rasulullah SAW? Wa innal abda la yusalli salata wa ma kutibat lahu ila rubuha aw khumusuha aw sudusuha aw thumunuha aw tusuha aw syuruha. Sungguh seorang hamba melaksanakan salat tidaklah ditulis ya dari salatnya itu kecuali seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuh, seperdelapan, sepersepuluh. Jadi salat-salat yang kita lakukan itu beda-beda ya. Jadi tingkatannya, kualitasnya itu berbeda-beda. Oleh karenanya bukan suatu kesalahan ketika Allah SWT mengatakan ya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian kita dapati orang yang melaksanakan salat masih bermaksiat. Ini bukan kesalahan Allah. Ya, kok Allah ya berfirman tapi berbeda dengan faktanya. Kita dapati emas-emas yang melaksanakan salat tapi masih ya melaksanakan kemaksiatan, masih berdusta, masih berkata-kata kotor dan sebagainya. Ya, bukan suatu kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar ucapannya. Firman-Nya benar. Akan tapi yang salah adalah orang yang melaksanakannya. Ya, orang yang melaksanakannya. Jadi dia melaksanakannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau berusaha menghilangkan bau mulut dengan sikat gigi atau cara lain? Apakah membatalkan puasa? Yang kedua, apakah mengurangi keutamaan bau mulut di sisi Allah? Ya, boleh. Kita kita bersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran yang menyebabkan bau mulut kita, karena bau mulut kita itu kan pengaruh dari bekas-bekas makanan, dari lain sebagainya ya. Nah, di antaranya adalah bekas makanan itu kan. Jadi kita hilangkan. Ini boleh. Nah, ini justru merupakan suatu hal yang dianjurkan. Iya. Jadi kita bersiwak, kalau zaman dahulu kan siwak gitu kan. Kalau sekarang kita punya sikat gigi dengan pasta gigi, ini sama. Ya, boleh kita melakukannya. Ya, tidak mengapa untuk kita melakukan, tidak membatalkan, kecuali kalau odolnya ditelan. Ya, kalau odolnya ditelan jangan. Kok manis ya, enak nih, ditelan. Gitu. Kemudian ini nggak boleh. Kalau cuma sekedar membersihkan saja nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai pahala sholat puasanya insya Allah. Nah,
Ustaz, jawab ya. Masih 2 sekalian. Iya, sekarang. Bagaimana kalau safar ke negeri yang lebih cepat waktunya atau yang lebih lama waktunya, itu kita mengikuti buka puasanya berdasarkan negara yang dituju atau bagaimana Ustaz? Ketika kita safar, misalkan naik pesawat ya, mungkin itu ya. Iya. Kalau dari barat ke timur kan mesti waktunya lebih cepat. Iya. Tapi kalau timur ke barat kan lebih lama. Iya. Itu Iya. kalau puasa buka puasanya menurut mana itu? Ya, kita mengikuti pada tempat yang kita tinggalin. Ya, kita tempat yang kita tinggali kita ikutin. Ya. Allah taala alam bisawab. Yang lain. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini lewat WA. Bismillah. Kita tinggalin artinya ketika kita sampai sana ya kita ikut yang di sana gitu ya. Oh gitu. Nah, Tempat yang dituju berarti Ustaz ya. iya, dituju. Apabila hilal terhalang mendung maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Apabila pada kenyataannya itu pada waktu mendung itu sudah masuk Ramadan, berarti dia mulainya kan tanggal 2 saja. Tapi karena syariat mengatakan mendung, mungkin gitu maksudnya. Dalam hadis Nabi untuk Lailatul Qadar perhitungan malam ke-21 malam ganjil itu berdasarkan kenyataan atau mulai dari puasa pertama Ustaz? Berdasarkan kenyataan, kalau berdasarkan kedustaan nggak boleh. Jadi kita puasanya mulai kapan? Ya, puasanya besok. Ya, kita mulai besok hari pertama. Walaupun di Saudi mungkin sudah mulai sekarang, hari ini sudah hari pertama. Ya, memang dikhilafkan dengan para ulama apakah itu ittihadul matali' ya, atau ta'adudul matali'. Nah, apakah itu matlaknya tempat terbitnya hilal itu dijadikan satu, artinya patokannya itu satu, atau sendiri-sendiri, setiap negara itu sendiri-sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala alam musab yang zahir bahwa yang masing-masing daripada negara itu sendiri-sendiri memiliki matlak sendiri-sendiri, memiliki tempat terbitnya sendiri-sendiri, sehingga terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, Indonesia dengan Saudi berbeda, terkadang seringkali seperti itu. Karena kondisinya sekarang di Indonesia nggak kelihatan, sementara di Saudi sudah nampak, ya. Karena mereka jarang ada mendung, kalau kita sering ada mendung tertutup dan sebagainya. Maka kita mengikuti ya keputusan daripada pemerintah, mengikuti pemerintah walil amri kita. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, yang pertama sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi fa in khumya 'alaikum aw khubya 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Ya, berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Kalau ya tertutup dari kalian, maka ya sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, sumu ma'an nas wa aftiru ma'an nas, berpuasalah bersama dengan orang manusia, ya, dan berbukalah bersama dengan manusia. Jadi kita bersama-sama, ya, tidak sendiri-sendiri kita berpuasa, akan tapi kita bersama-sama dengan orang lain. Bahkan ketika seorang itu melihat ru'yah hilal, melihat hilal, ya, qadarullah dia bisa melihat hilal, kemudian diputuskan oleh pemerintah, ya, bahwa tidak terlihat hilal, ya, tidak terlihat hilal, maka hendaknya kita mengikuti keputusan kebijakan daripada pemerintah, ya. Ini supaya kita juga memiliki kebersamaan, kesatuan dan sebagainya. Itu diantara hikmahnya juga seperti itu. Nah, jadi itu kita merujuk kepada ayat yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, sumu ma'an nas, berpuasalah bersama dengan manusia, waftiru ma'an nas, berbukalah bersama dengan manusia. Jadi kita hitungannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, sejak dari kita mulai berpuasa kapan gitu. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah sudah semua Ustaz. itu masnya mau udah
Udah mau tanya lagi. Mau tanya. Oh nggih. Mas yes. Assalamualaikum Ustaz, tanya bagaimana hukumnya membunuh nyamuk di waktu sholat, entah sengaja maupun tak sengaja. Mungkin di waktu sholat ada digigit nyamuk kan, entah itu sadar atau nggak sadar langsung dipukul mati. Iya. Kalau itu mengganggu kekhusyukan antum, itu lebih utama antum bunuh. Tapi kalau itu mengganggu kekhusyukan antum, ya nyamuknya terbang antum kejar-kejar. Antum kejar-kejar itu enggak boleh ya. Nyamuknya gini antum mengganggu ini kekhusyukan antum ya. Seperti halnya antum kering HP ya. Khusyuknya antum hilang, orang lain juga hilang. Antum ambil jam antum matikan ya. Ini juga mengganggu khusyukan antum tahan, aduh nggak khusyuk, tapi antum sekali tek langsung khusyuk, alhamdulillah sekali gitu. Jadi ini termasuk diantara yang tidak mengapa untuk dilakukan oleh seorang yang melaksanakan sholat ya di luar daripada gerakan-gerakan sholat. Ada ular yang mengganggu, yang membahayakan. Kalau nggak dibunuh, antum sujud dipatok ular ya, kecuali kalau Masya Allah antum termasuk orang yang punya karomah ya, ularnya itu nunggu antum menjaga, itu beda lagi ya. Kalau misalnya kok gitu ya, kan semacam itu ya antum boleh untuk bunuh, usir ya. Sekalipun seperti itu yang membahayakan. Kalau ada antum punya anak, antum khawatir tuh anak antum kemana atau jatuh atau sebagainya ya, antum noleh melirik sedikit untuk melihat anak antum, nggak apa-apa ya, karena suatu darurat atau suatu kebutuhan. Nah, Allah taala alam bissawab. Cukup Mas. Kecuali jangan ceblek luput gulai nyamuk lah, itu nggak oleh. Alhamdulillah, insyaallah cukup ya. Sebelum diakhiri, kami sampaikan lagi bahwa untuk kajian selama Ramadan jadwalnya kita ganti pada hari Jumat ba'da asar ya, sekitar jam 4 sampai menjelang maghrib. Jadi jenengan besok Jumat itu sudah mulai insyaallah ya. Insyaallah Ustaz Iqbal bisa mengisi. Jadi ampun hari Ahad mriki nggih. Wis ngeleh-ngeleh teko kene ora ana pengajian, jenengan malah tambah ujian masa kowe tambah nemen makanya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah nanti disediakan buka puasa. Jadi mboten usah nggawa sego, es apa macam-macam, deles tas plastik macam-macam, mungkin malah pecah tasnya teles kabeh. Nah, insya Allah enten mriki nanti disediakan. Terus yang ketiga, menawi jenengan mau partisipasi, ya nanti menghubungi panitia ya. Saya bisa, Pak Agus, Abu Samah bisa, atau Mas Aris bisa. Nah, nanti biar dikoordinasikan. Jadi misalkan aku kepengen bukani dinten Jumat tanggal sekian Pak, boleh saya ngono wong loro lah, ini kan kedah dikoordinasi ya. Mungkin kabeh angger nggawa lah, mungkin malah dumyuk sing Jumat sok mbene malah ora ana lah, niku kan mesake sing wonten mriki. Nah, jadi nanti silakan segera menghubungi sehingga nanti kegiatan Ramadan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga mengadakan insya Allah taraweh di musola kalau cukup. Nanti kalau jamaahnya banyak mungkin ya terpaksa dipindah di sini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Itu pengumuman dari kami. Monggo Ustaz kalau mau ditutup. Ya. Sebelum kita akhiri majelis kita, mungkin ada sebuah faidah yang akan saya sampaikan terkait dengan berbuka. Ya, mungkin juga kita sudah mengetahui, akan tapi tidak mengapa untuk kita mengingatkan bagi yang sudah paham dan memberitahu bagi orang yang belum paham. Jadi yang disunahkan bagi kita ketika kita berpuasa itu adalah untuk menyegerakan
menyegerakan berbuka dan kita menunda sahur. Nah, jadi Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra wa akharus sahur. Nah, dan sungguhnya orang-orang umatku itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan menunda sahur, menunda sahur. Jadi ketika kita sahur itu, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sekitar membaca 50 ayat, ya, kurang lebih seperempat jam, ya, sekitar seperempat jam sebelum adzan, ya. Kalau lebih daripada itu sedikit maka tidak mengapa, tapi jangan, ya, jam 12 sudah sahur, terlalu lama, banyak keutamaannya, ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk sahur karena sahur itu berkah. Berkah itu artinya kan menambah kebaikan, dan keberkahan itu tidak hanya pada pahalanya saja karena kita melaksanakan sunnah dan melaksanakan perintah, akan tapi juga memperkuat kita, ya, menjadi unsur bagi kita dan memberikan nutrisi bagi kita sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai selesai. Nah, di antara keberkahannya, ya, nanti kita juga tidak lemah, ya, kita tidak loyo, ya, dan juga menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, ya, karena yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang kafir itu adalah makan sahur. Kita makan sahur, mereka tidak. Ini merupakan di antara keberkahan juga. Kemudian kita menyegerakan berbuka, dan biasanya Rasulullah SAW berbuka itu dengan mendahulukan rutab, ya, rutab, kurma yang masih muda itu, ya, yang belum menjadi kurma, yang rutab, ya. Kalau nggak ada rutab maka kurma yang kita makan. Kalau nggak ada kurma maka beberapa teguk minum yang kita minum. Dan jangan, kalau bisa kita tidak membiasakan diri langsung makan besar, makan nasi dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW beliau itu berbuka dengan rutaibat, beberapa biji rutab saja, ya, dan tumirat, beberapa biji kurma saja, ya. Dan kata Rasulullah SAW, kalau tidak mendapatkan maka hasayat, meneguk beberapa kali teguk, ya, bukan makan besar, bukan asyak, bukan makan malam, ya. Ini mungkin di sisi kesehatan juga ada, ya, biar pencernaan kita ini, ya, siap, tidak terkejut, nah, istilahnya gitu, ya. Ya, sedikit dan sedikit kita kasih masukan, tapi tidak langsung kita makan, ya. Ini bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus. Nah, wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang menjadi tambahan bagi saya. Kemudian juga kalau misalnya seorang terpaksa ketika dia sahur terlambat, kemudian dia makan, ternyata di tangannya itu masih ada gelas, ada minumannya, sudah adzan, silakan dia teruskan, ya, silakan dia teruskan, tidak apa-apa, ya. Jangan mendengar imsak, wah, imsak ini kita tinggalkan, imsak ini nggak ada, jadi masih ada waktu, ya. Jadi sampai terlihat khaitul abyadu minal khaitul aswad, ya, semburat putih, garis putih dari garis hitam. Yang dimaksudkan adalah cahaya siang, dibedakan antara cahaya siang dan cahaya malam. Cahaya siang itu adalah fajar shodiq. Fajar shodiq itu fajar yang semburat putih, cahaya yang melintang seperti ini. Ini namanya fajar shodiq. Fajar kadhib itu yang naik ke atas, jadi seperti ekor. Ini fajar kadhib. Nah, ini yang belum mengharamkan untuk makan, ya, itu juga bukan belum masuk waktu untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi kalau misalnya masih ada tangan kita,
makanan silakan diteruskan. Nah, ini karena Rasulullah SAW memberikan rukhsah seperti itu. Allahu taala alam shawab. Baik, ini cukup ya. Kita akhiri majelis kita, semoga memberikan kebaikan bagi kita dan keberkahan serta nambah wawasan kita dalam menjalani agama Islam kita dan syariat Islam kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.